Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 41. Hal pertama yang dipikirkan Li Dong adalah balas dendam keluarga Su. Karena di Donghai, dia hanya menyinggung keluarga Su sekarang. Dia sangat menyesal. Saya tahu saya tidak akan datang ke grup Zhao hari ini. Jika dia tidak pergi, dia akan mengikuti Lin Yuro untuk melindunginya, dan hal semacam ini tidak akan terjadi. Tapi sekarang tidak ada gunanya mengatakan apa-apa. Yang harus dia lakukan sekarang adalah menemukan Lin Yuro tepat waktu dan menyelamatkannya. Dengan Audi A5 yang baru dibeli ini, Li Dong langsung menginjak pedal gas dan meraung di jalan. Sekitar 5 menit atau lebih, telepon berdering. Zhao Sanhe menelepon. Li Dong terhubung, dan suara Zhao Sanhe terdengar, "Kakak, saya menemukannya di Hotel Hyatt." "Bagus." Li Dong menutup telepon, tanpa ekspresi, memutar kemudi, dan langsung pergi ke Hotel Hyatt. Dan kecepatan mobil lebih cepat. Hotel Hyatt. Ini adalah hotel bintang 5, bukan milik grup Zhao, tetapi milik keluarga Wang yang sangat sederhana. Keluarga Wang milik salah satu dari 3 kekuatan di Laut Cina Timur, tetapi itu adalah kekuatan paling rendah. Banyak orang biasa bahkan tidak mengenal keluarga ini. Zhao Kai ada di hotel ini sekarang. Di kamar presiden, Zhao Kai melemparkan Lin Yuro, yang tidak sadarkan diri, ke tempat tidur dan membiarkan Tuan Semu itu tetap berada di luar. Dalam perjalanan, dia tidak menyembunyikan keberadaannya sama sekali. Tidak mungkin, dia sangat percaya diri. Selama calon master ada, tidak ada yang bisa mengganggunya. Ini seperti pergi ke Bibi Su Jiangwo di rumah Su tadi malam. Lin Yuro awalnya dalam keadaan koma, tetapi dia segera bangun setelah dilempar oleh Zhao Kai. Dia membuka matanya, hanya untuk merasakan sakit di lehernya, dan kemudian dia melihat sekeliling, itu adalah tempat yang asing. Dan ada seorang pria aneh di depannya. Tanpa sadar, dia langsung berteriak. Adegan ini mengerikan melihat tatapan pria itu. Lin Yuro segera tahu apa yang ingin dilakukan pihak lain. Tanpa ragu-ragu, dia turun dari tempat tidur dan bergegas menuju pintu. Tapi segera, Zhao Kai menjambak rambutnya dan menyeretnya kembali. "Lepaskan aku, apa yang ingin kamu lakukan? Tolong." "Haha, sebut saja, bahkan jika Anda memecahkan tenggorokan Anda, itu tidak berguna. Saya menyarankan Anda untuk patuh dan menjaga saya. Mungkin saya sedang dalam suasana hati yang baik dan membiarkan Anda pergi." Zhao Kai tertawa keras. Dia menikmati perasaan ini. Bahkan, setiap kali dia melakukan ini, dia sangat terobsesi dengan perasaan ini. Ini sangat memabukkan. "Lepaskan aku. Nama laki-lakiku adalah Li Dong. Dia adalah kakak tertua Zhao Sanhe. Jika kamu berani menyakitiku, dia pasti tidak akan melepaskanmu." Petik 2. Pada saat ini, bagaimana Lin Yuro berharap Li Dong bisa berada di sisinya. Li Dong, orang yang menghapus putra Su Jiangwo. Zhao Kai mencibir, bahkan jika dia ada di sini, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu, jadi mari bersenang-senang dengan tuan muda ini. Ketika dia mengatakan itu, dia tertawa aneh dan bergegas menuju Lin Yuro. Tentu saja Lin Yuro sedang berjuang, dan dalam proses berjuang, dia kebetulan menamparkan wajah Zhao Kai. Ini membuat Zhao Kai marah. Fitur wajahnya agak mengerikan, dan dia langsung meraih leher Lin Yuro dan menamparkan wajah Lin Yuro dengan tamparan sengit. Tamparan ini lebih kuat. Mulut Lin Yuro dipenuhi darah, dan pemikirannya melambat saat ini. Pada waktu bersamaan, Li Dong telah tiba di Hotel Hyatt. Dia tidak naik lift, tetapi langsung naik. Menurut intelijen, pihak lain memiliki 2 orang, satu adalah pelayan, jadi jika pihak lain ingin melakukan hal seperti itu, dia pasti akan menjaga petugas di pintu. Kecepatan Li Dong sangat cepat,
seperti hantu, memindai lapisan demi lapisan. Ketika dia sampai di lantai 10, Li Dong berhenti. Karena dia melihatnya. Seorang pria berusia 30-an berdiri di luar ruang presidensial. Meski jauh, Li Dong masih merasakan nafas kesatria dari lawannya. Ini dia. Li Dong tanpa ekspresi dan langsung bergegas. Pihak lain juga segera menemukan Li Dong dan berteriak dari kejauhan, "Saya menyarankan Anda untuk berhenti, jika tidak, Anda akan menyesalinya." Petik 2. Hah. Li Dong berakselerasi dengan tiba-tiba. Pada saat ini, dia mengeluarkan semua kekuatannya, kecepatannya luar biasa. Murid dari Kuaso Grandmaster juga menyusut tiba-tiba. Hatiku tercengang sampai ekstrim. Bagaimana itu mungkin? Hanya ada satu pikiran di benaknya. Li Dong datang kepadanya, dia tidak punya waktu untuk mengangkat tangannya, dan kemudian dia mendengar suara patah tulang datang dari dadanya, lalu terbang terbalik dan menabrak pintu kamar presiden. Ledakan. Sama seperti gempa bumi, pintu itu langsung dihancurkan oleh tubuh Kuasi Grandmaster dan hancur berkeping-keping. Memukul. Hanya dengan satu pukulan, Master Semu yang dibawa oleh Zhao Kai dijatuhkan oleh Li Donggan. Tidak ada cara untuk melawan. Lemah seperti semut. Gerakan seperti itu juga mengejutkan Zhao Kai di dalam. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat ke pintu, dan berseru, "Rumput, ada, apakah kamu ingin mati?" Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia melihat ada terbaring di tanah, matanya melebar, dan wajahnya ketakutan. Tapi tidak ada nafas. Apa? Zhao Kai terkejut, dia tiba-tiba melihat ke arah pintu. Saya melihat sosok yang tampak seperti dewa pembunuh, di sekujur tubuhnya, memancarkan niat membunuh yang sangat menakutkan. Tentu saja Li Dong. Begitu Li Dong masuk, dia melihat bahwa pakaian Lin Yurou telah terkoyak menjadi dua, tetapi cahaya musim semi di dalamnya belum tersingkap. Dia juga melihat pipi merah dan bengkak Lin Yurou dan darah tumpah dari sudut mulutnya. Lin Yurou sekarang penuh ketakutan, dia menutup matanya dan berteriak, "Jangan-jangan." Li Dong marah. Kemarahannya sudah mencapai titik ekstrim. Kemurkaan Dewa Perang. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berjalan langsung ke arah Zhao Kai. Menghadapi Li Dong yang mengesankan, Zhao Kai hampir takut untuk buang air kecil. Dia mundur lagi dan lagi. "Siapa kamu? Jangan datang, apakah kamu tahu siapa aku?" "Keluarga Zhao, ibu kota provinsi. Li adalah ayahku. Apakah kamu berani memindahkanku?" Sebelum kata-kata Zhao Kai selesai, Li Dong telah menghilang di tempatnya, mendatanginya, dan meraih tenggorokannya. Bang! Li Dong menjentikkannya dengan santai, dan Zhao Kai terbang ke dinding seperti mainan. Begitu dia jatuh, Li Dong mendatanginya lagi dan memukulnya dengan lutut. Itu terdengar seperti telur yang pecah. Namun, Li Dong langsung menghapus kaki ketiga Zhao Kai, dan kedua telur burung itu pecah menjadi buih. Oh, mata Zhao Kai akan keluar, dan ada jeritan kesakitan di mulutnya. Tapi saat berikutnya teriakannya berhenti tiba-tiba. Klik, Li Dong melemparkan pukulan. Pukulan itu langsung mengenai tenggorokannya. Tulang-tulang di dalamnya langsung dipecah menjadi terak. Mata Zhao Kai membulat dan wajahnya tidak percaya, dan tubuhnya perlahan melunak. Bab 42. Setelah menyingkirkan sampah ini, Li Dongping kembali marah. Kemudian berjalan ke Lin Yurou dan mengulurkan tangan untuk menyentuh kepalanya. Aku di sini." Hanya menyentuh kepala Lin Yurou tiba-tiba meronta. Menendang dengan tangan dan kaki. "Jangan datang, tolong jangan datang. Biarkan aku pergi. Ini aku, Yurou, ini aku." Melihat Lin Yurou seperti ini, Li Dong hampir tertekan. Mendengar suara Li Dong, Lin Yurou tiba-tiba mengangkat kepalanya, melihat Li Dong, dan membantingnya. "Li Dong, kamu di sini, kamu akhirnya di sini, oh." Dia gemetar ketakutan dan memeluk Li Dong dengan erat, hanya dengan cara ini dia bisa merasa aman. Li Dong dengan lembut menepuk punggungnya, menghiburnya. "Oke,
Tidak apa-apa, dengan saya, tidak apa-apa. Pada saat yang sama matanya menjadi dingin. Keluarga Zhao, ibu kota provinsi. Dia telah membuat keputusan untuk membiarkan keluarga ini menghilang ke dunia ini dalam waktu singkat. Naga memiliki sisik terbalik dan mati saat disentuh. Lin Yurou dan orang-orang di sekitarnya adalah sisik terbalik Li Dong. Di bawah kenyamanan Li Dong, Lin Yurou perlahan-lahan menjadi tenang, dan Li Dong melihat bahwa dia benar-benar tertidur. Setelah menerima kejutan yang begitu besar, seluruh orang berada dalam keadaan ketegangan mental yang ekstrim. Melihat Li Dong, seluruh jiwanya rileks dan dia secara alami tertidur. Ding ding ding. Pada saat ini, ada suara langkah kaki di luar. Tapi satpam hotel ini datang. Ada gerakan besar di sini, aneh rasanya mengatakan tidak ada orang di sini. Beberapa petugas keamanan bergegas masuk. Ketika mereka melihat pemandangan di ruangan itu, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Desir. Setiap satpam memegang tongkat listrik dan menunjuk Li Dong, seolah-olah sedang menghadapi musuh. Anda, seorang penjaga keamanan hanya ingin minum, tetapi Li Dong tiba-tiba berbalik, sepasang mata dingin menatapnya. Niat membunuh yang mengerikan tersapu, menutupi penjaga keamanan ini. Alhasil, satpam hanya mengucapkan sepatah kata, dan sisanya tertelan kembali hidup-hidup. Ini mengerikan. Mereka belum pernah melihat tatapan menakutkan di mata mereka. Sekilas saja membuat mereka semua seperti gudang es. Dia sedang tidur, kuharap kamu bisa diam. Li Dong berkata ringan. Pada saat ini, jika seseorang berani membangunkan Lin Yurou, Li Dong pasti tidak akan bersikap sopan padanya. Beberapa penjaga keamanan menelan ludah, saling menatap. Orang ini mengerikan, siapa dia? Ding ding ding. Pada saat ini, seseorang datang lagi. Memimpin Zhao Sanhe bergegas masuk dengan sekelompok orang. Segera setelah saya masuk, saya melihat seorang pria muda bersandar di sudut dengan mata terbelalak, dan tidak ada suara. Li Dong memegang Lin Yurou, tapi Lin Yurou tidak bangun. Ekspresi Zhao Sanhe tiba-tiba berubah, kakak. Li Dong menggelengkan kepalanya, dia baik-baik saja, tapi dia ketakutan dan tertidur. Petik 2. Zhao Sanhe menarik napas lega. Dia tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya Li Dong jika sesuatu terjadi pada Lin Yurou. Sebelum datang sekarang, dia sudah menelepon Brother Dao. Saudara Dao di sana hanya memiliki satu kalimat. Tidak peduli apa yang ingin dilakukan Li Dong, dia harus bekerja sama sepenuhnya, bahkan jika dia ingin mati sekarang, dia harus mematuhi perintahnya. Untungnya, Lin Yurou baik-baik saja. Adapun dua orang yang tergeletak di tanah, Zhao Sanhe tidak peduli sama sekali. Pada saat ini, bahkan jika pihak lain adalah Raja Surga, Lao Su tidak berguna. Seorang wanita yang berani memindahkan kakak tertuanya mencari kematian. Aku akan menyerahkannya padamu untuk mengurus. Li Dong berjalan keluar sambil memegang Lin Yurou. Tiba-tiba dia berhenti dan berkata kepada Zhao Sanhe, hal yang saya katakan sebelumnya, beberapa bisnis di tangannya, saatnya untuk kehilangannya sesegera mungkin. Petik 2. Setelah berbicara, dia langsung pergi. Tidak ada yang berani menghentikannya. Terutama penjaga keamanan itu, ketika mereka melihat Zhao Sanhe, mereka tahu bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam masalah ini. Zhao Sanhe, bos grup Zhao, berada di level yang sama dengan patriark keluarga Wang. Mendengar kata-kata Li Dong, hati Zhao Sanhe sedikit bergidik, berpikir bahwa dia akan segera membuang semua industri abu-abu di tangannya setelah dia kembali. Setelah Li Dong pergi, seseorang datang terlambat. Qiu Hongtu, Presiden Oriental Bank Cabang Donghai, dan seorang pria paruh baya berusia 50-an. Pria paruh baya ini tidak marah dan gengsi, sekilas dia berada di posisi tinggi. Qiu Hongtu mengikutinya, setengah tubuh di belakang. Bagaimana itu? Setelah pria paruh baya itu datang, dia melihat sekeliling dengan cepat dan bertanya dengan cemas. Halo, pemimpin hebat,
Zhao Sanhe mengangguk kepada pria paruh baya itu dan berkata, Nona Lin baik-baik saja, kakak tertua saya akan membawanya pergi dulu. Petik 2. Pria paruh baya ini secara mengejutkan adalah pemimpin besar Donghai. Setelah mendengar ini, pemimpin menghela nafas lega. Bahkan, saat mendapat kabar itu, dia panik. Karena dia tidak berani membayangkan betapa mengerikannya God of War di bawah amarah, dan seberapa besar dampaknya di Laut Cina Timur. Aku takut bumi terbalik. Untungnya, tidak apa-apa. Siapa dua orang ini? Sungguh berani. Pemimpin besar memandang Zhao Kai dan kuasa Grandmaster yang diam, dengan wajah cemberut. Zhao Sanhe melangkah maju untuk melihat, mengerutkan kening, dan menggelengkan kepalanya. Saya memeriksa, mereka bukan dari Laut Cina Timur, mereka harus datang dari ibu kota provinsi. Petik 2. Saya juga menemukan bahwa kedua orang ini bertemu dengan Su Jiangwo tadi malam. Wajah pemimpin besar itu menjadi muram. Keluarga Su, keberaniannya benar-benar semakin besar. Sepertinya kamu harus memperingatkannya. Petik 2. Tapi dia masih sedikit kecewa. Aku melewatkan kesempatan untuk bertemu God of War lagi. Li Dong membawa Lin Yurou langsung pulang. Dia mengemudi sangat lambat di sepanjang jalan, mencoba mengemudi semulus mungkin, karena takut membangunkan Lin Yurou. Kembali ke rumah, Liu Jing tiba-tiba tampak terkejut. Hei, kenapa kamu kembali? Apa yang terjadi dengan Yurou? Kemudian, melihat Li Dong memeluk Lin Yurou, dia panik. Lin Guodong sedang membaca koran, dan meletakkan koran di tangannya saat ini, dengan ekspresi khawatir yang sama di wajahnya. Li Dong tidak berbicara, dan langsung memeluk Lin Yurou untuk berbaring di tempat tidur di kamarnya. Kemudian dia berjalan keluar, memikirkannya, dan memberitahu Liu Jing masalah itu lagi. Dia awalnya ingin menyembunyikannya, tetapi Liu Jing dan Lin Guodong adalah orang tua Lin Yurou dan memiliki hak untuk mengetahui yang sebenarnya. Ketika Li Dong selesai berbicara, Liu Jing dan Lin Guodong tampak ketakutan. Mengapa orang-orang itu tidak membiarkan kita pergi? Liu Jing menangis, Xiao Dong, terima kasih untukmu hari ini, jika tidak, Yurou dan hidupnya akan hancur. Dia tahu karakter Lin Yurou terlalu baik. Jika dia benar-benar dihina, Lin Yurou akan bertindak ekstrim dan melakukan hal-hal bodoh. Bibi, Paman, itu kelalaian saya hari ini yang memungkinkan orang-orang untuk mengambil keuntungan dari celah. Saya berjanji bahwa mulai hari ini, saya tidak akan meninggalkannya selama setengah langkah di masa depan. Petik 2. Li Dong membuat janji serius. Bab 43. Sore. Lin Yurou terbangun. Dia membuka matanya dan melihat langit-langit seputih salju, sejenak dalam keadaan linglung. Kemudian dia segera mengingat apa yang terjadi pagi ini, menjadi pucat karena ketakutan, dan dengan cepat bangkit dari tempat tidur. Melihat sekeliling, saya agak akrab. Saya menyadari bahwa saya berada di rumah, dan ini adalah kamar yang disewa Li Dong. Dia hanya ingat bahwa Li Dong telah menyelamatkan dirinya sendiri. Apakah kamu bangun? Pada saat ini, Li Dong masuk. Sambil memegang semangkuk bubur di tangannya, dia dengan hati-hati meletakkannya di meja samping tempat tidur. Sudah berapa lama aku tidur? Lin Yurou bertanya. Wajahnya masih agak tidak menyenangkan. Lagi pula, dia sangat ketakutan sehingga dia telah meninggalkan bayangan psikologis yang hebat. Sudah beberapa jam. Petik 2. Li Dong berbisik, kamu baru bangun, ayo minum bubur dulu. Berbicara, dia mengambil bubur, duduk di samping tempat tidur, dan memberikannya ke mulut Lin Yurou dengan sangat dekat. Lin Yurou tercengang. Dia menatap Li Dong kosong, dan pada saat ini dia sangat tersentuh. Ini dia. Dia menyelamatkan dirinya sendiri. Kedua kalinya. Lin Yurou tidak bisa membayangkan betapa tragis nasibnya jika Li Dong tidak muncul tepat waktu. Dalam ingatannya, selain ayahnya, tidak pernah ada pria yang memperlakukannya dengan begitu lembut. Lin Yurou merasa hatinya akan meleleh. Dia meminum bubur itu dengan tenang,
tetapi air mata mengalir tanpa sadar. Oke, berhenti menangis, kamu akan menjadi kucing kecil jika kamu menangis lagi. Petik 2. Li Dong dengan lembut menyeka air matanya, dan berkata dengan lembut, aku lalai hari ini. Jika aku tidak meninggalkan sisimu dan pergi keluar, kamu tidak akan menemukan hal seperti itu. Itu karena aku tidak baik. Tidak, ini bukan salahmu, ini salahku, aku harus mendengarkanmu dan tetap di perusahaan daripada pergi. Lin Yurou menangis lebih keras. Oke, semuanya sudah berakhir, orang-orang jahat itu, mereka tidak akan pernah datang untuk menyakitimu lagi. Ayo, hati-hati. Lin Yurou menatap Li Dong dengan tatapan kosong, dengan hanya satu pikiran di hatinya saat ini. Apa yang akan dia lakukan jika tidak ada Li Dong di sisinya di masa depan? Tanpa disadari, dalam beberapa hari yang singkat ini, pria ini telah meninggalkan bekas yang begitu dalam di hatinya. Pada waktu itu, keluarga Su Jiangwo berjalan-jalan di ruang tamu, ekspresinya sedikit tidak sabar. Setelah kejadian tadi malam, bibi kesayangannya tersapu abis. Bahkan jika dia menyukai sesuatu yang telah disentuh oleh pria lain, dia tidak akan pernah menyentuhnya lagi. Untuk kebencian Zhao Kai, dia sangat terkubur di dalam hatinya. Alasan mengapa dia sedikit kesal saat ini adalah karena Zhao Kai telah lama bersama Kuaso Grandmaster, dan belum ada berita. Berbicara secara logis, bahkan jika butuh beberapa waktu untuk membunuh Li Dong itu dan kemudian pergi ke Lin Yurou, itu tidak akan memakan waktu lama. Apa yang terjadi? Setelah Zhao Kai menyingkirkannya, dia meninggalkan Laut Cina Timur dan kembali ke ibu kota provinsi. Memikirkan hal ini, Lao Kai tiba-tiba masuk dari luar. Patriark, hal besar itu tidak baik. Wajah Su Jiangwo tenggelam, dan dia bertanya dengan cepat, katakan, apa yang kamu tanyakan? Tuan Muda Zhao dan Kuaso Grandmaster, saya khawatir mereka sudah pergi. Petik 2. Ketika Lao Kai mengucapkan kata-kata ini, wajahnya penuh kengerian. Bagaimana mungkin? Su Jiangwo adalah orang pertama yang tidak mempercayainya. Itu adalah putra keluarga Zhao di ibu kota provinsi, dengan Kuaso Grandmaster di sekelilingnya, bagaimana mungkin ada yang tidak beres? Bagaimana mungkin orang yang melukai putranya bisa melakukan Kuaso Grandmaster? Itu benar. Lao Kai buru-buru berkata, berita yang saya temukan adalah bahwa Tuan Muda Zhao secara paksa menangkap Lin Yurou dan pergi ke Hotel Keiyue Raja, tetapi dia tidak pernah keluar lagi setelah itu. Penjaga keamanan di dalam mengatakan bahwa Tuan Muda Zhao dan Kuaso Grandmaster sudah mati pada waktu itu. Petik 2. Wajah Su Jiangwo langsung memucat. Zhao Gongzi meninggal di Laut Cina Timur. Jika itu benar, maka masalahnya sangat besar. Bahkan keluarga Su-nya akan sangat terlibat. Di Laut Cina Timur, siapa yang bisa menahan amarah keluarga Zhao? Cepat, kirim seseorang ke ibu kota provinsi segera untuk memberitahu Patriark Zhao tentang masalah ini. Ya, Grup Zhao. Ada banyak orang yang duduk di kantor manajer umum saat ini. Mereka semua 5 besar dan 3 pria tebal. Zhao Sanhe bisa pergi ke hari ini, duduk di aset yang begitu besar, tidak sendirian. Tapi mengandalkan saudara-saudara ini di sekitar. Pada hari kerja, dia jarang memanggil saudara-saudaranya ke grup perusahaan. Sekali dipanggil, itu berarti ada hal penting yang harus diumumkan. Saudaraku, apa yang terjadi? Kamu tidak ingin menjualnya, bicarakan saja. Seseorang tidak tahan dengan amarahnya dan bertanya secara langsung. Yang lain juga memandang Zhao Sanhe dengan rasa ingin tahu. Yah, jika itu masalahnya, maka aku akan mengatakannya. Petik 2. Zhao Sanhe tampak serius dan berkata dengan suara yang dalam, saya ingin memanggil Anda ke sini untuk mengumumkan sesuatu. Petik 2. Mulai hari ini dan seterusnya, semua industri abu-abu di tangan perusahaan grup kami akan dibersihkan secepat mungkin. Bahkan jika mereka kehilangan uang, jangan simpan. Petik 2. Kata-kata itu jatuh. Tiba-tiba timbul ketidakpuasan di antara banyak orang. Saudaraku,
Bagaimana ini bisa berhasil? Seseorang segera berteriak, jika properti itu hilang, pendapatan kami akan berkurang 30%, dan saudara-saudara di bawah akan tidak puas. Petik 2. Ya, saudara, properti itu tidak boleh hilang. Wajah Zhao Sanhe tenggelam. Dia mengamati hadirin dan berkata dengan sungguh-sungguh, Anda pikir saya benar-benar ingin kehilangan properti itu? Tetapi saya ingin memberitahu Anda bahwa jika kita tetap berada di tangan kita, kita semua akan menderita dan hidup kita tidak akan terjamin. Jangan berpikir aku bercanda, aku tidak ingin melakukannya jika tidak perlu. Petik 2. Ini terlalu serius. Semua orang terkejut. Kakak, apakah kamu mendapat berita sebelumnya? Seseorang bertanya. Zhao Sanhe mengangguk dan menunjuk ke langit, tidak ada kecelakaan. Mungkin ada langkah besar dalam beberapa hari terakhir. Jadi, demi hidupku, ikuti saja perintahku. Saat dia berkata, dia berhenti, matanya menjadi dingin, dan mengamati penonton, tetapi jika seseorang tidak berani mengikuti perintah, jangan salahkan saya Zhao Sanhe karena tidak penuh kasih sayang. Petik 2. Iya kakak, semua orang merasa takjub, dan mereka seharusnya begitu sekarang. Selanjutnya, beberapa industri abu-abu di tangan grup Zhao mulai dijual. Bahkan dengan harga yang merugi, itu langsung ditransfer keluar. Ini telah membuat kekuatan lain bahagia, dan mereka telah mendapatkannya satu demi satu. Meskipun industri semacam ini tidak terlihat, ini sangat menguntungkan dan selalu dipegang teguh di tangan tiga kekuatan utama. Sekarang setelah grup Zhao dibuang, berita itu langsung mengguncang seluruh dunia bawah tanah di Laut Cina Timur. Di antara mereka, kekuatan keluarga yang dipimpin oleh keluarga Su dan keluarga Wang telah memperoleh sejumlah besar industri abu-abu ini. Semua orang berpikir bahwa Zhao Sanhe gila, dan dia telah melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri. Untuk sementara waktu, Zhao Sanhe menjadi bahan tertawaan dunia bawah tanah di Laut Cina Timur. Bab 44. Malam. Keluarga Lin. Setelah Lin Yurou pulang, dia tidak pergi ke perusahaan lagi. Ketika sesuatu seperti itu terjadi, dia tidak bisa menenangkan suasana hatinya sekarang. Aku takut setelah memikirkannya. Sehingga dia tidak memiliki nafsu makan untuk makan malam di malam hari. Li Dong melihatnya gelisah, dan berkata, mengapa kamu tidak memberimu akupuntur malam ini? Itu dapat membantumu menenangkan diri. Petik 2. Lin Yurou ragu-ragu dan mengangguk, oke. Petik 2. Setelah jam 9, Liu Jing dan Lin Guodong sama-sama tertidur, dan Li Dong Nasatuka ke lantai 2 dan datang ke kamar Lin Yurou. Lin Yurou sudah men 1, dan pada saat in 1-8-nya memangeterkan Arnold Ma dengan Arnold Ma tubuh Wan 1 Tayang Un 1K dan Set Bun Men 1. Dia mengenakan piyama sutra merah marun. Li Dong memandang Lin Yurou dan Mel 1 Head bahwa P1 Yama ini set 1 pis sayap ulat sutra, dan sutra yang pas membuat S0 K Lin Yurou kasar, P etnas dan S3 kilodetik 1, dan merah. Apakah kamu ingin minum sesuatu? Lin Yurou bertanya. Dia sedikit gugup di dalam. Karena Li Dong adalah orang ketiga duet yang memetsuki kam-nya selain Lin Guodong. Dan saat itu malam, dan dia mengtiganakan P1 Yama yang S3 kilodetik 1. Tidak, aku hanya minum air. Li Dong menggelengkan kepalanya. Saat dia mengatakan itu, dia tidak bisa menahan D1 Ri untuk T1 Dakmel 1 Headlin Yurou lagi, pikirannya berknol yang untuk sementara waktu, dan dengan cepat berkata, Mar 1K1 Tamula 1, apakah kamu ing 1N bergan 1 paka 1An? Geetun ini memberinya dampak besar. Tidak, aku baru saja selesai mandi. Lin Yurou menggelengkan kepalanya. Oke, mari kita mulai. Li Dong tersenyum. Dia tanpa sadar berharap Lin Yurou bisa mengganti pakaiannya. Bagaimanapun, dampak visual dari setelan ini terlalu besar dan dapat mengganggu. Tentu saja, jika itu Wan 1 Ta lain, tidak peduli seberapa Chan 1K dan S3 kilodetik 1,
atau bahkan telanjang di depan Li Dong tidak akan punya ide lain. Lin Yurou telah memenuhi hatinya. Li Dong merasa bahwa Lin Yurou dengan cara ini seperti gunung berapi. Saat hati sedang galau, tentu tangan tidak akan terlalu stabil. Ketika Li Dong berkonsentrasi memberi Lin Yurou T2 tembakan terakhir, ker satu ngat dari dah satunya menetes ke matanya. Jadi tangannya untuk mengeluarkan jarum masih sedikit. Ah! Lin Yurou tiba-tiba berseru. Peet hanya dipenuhi dengan mata merah yang bagus. Maafkan aku, maafkan aku. Li Dong buru-buru mengambil tisu dan mengan 9 katal ujun 9R0 ke Lin Yurou untuk membantunya menyekanya. Aku akan melakukannya sendiri. Petik 2. Lin Yurou berbisik, peet engkal peet hanya distigantu oleh Li Dong di area yang back 1 tu luas, nepet sinya menjadi sedikit C34. Tangan yang men 0 pang T34 T1 dur hampir menghabiskan kekuatannya. Meskipun Li Dong telah melangkah ke dalam pikirannya, ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia B3 rubung ETN dan 9 an LA Keong WA Keong NJ3 NIS yang begitu dekat. Terlebih lagi, tubuhnya sangat sensitif, dan ketika Li Dong menyentuhnya, dia langsung bereaksi keras. Ah! Lin Yurou melunak dan jatuh ke belakang. Li Dong, yang sedang berbar 1 nanogram di tubuhnya, ingin menjangkau dan M3 meter kubik luknya, tetapi keduanya ber9 ul 1 nanogram ke T34 T1 dur bersama. Meskipun Li Dong adalah dewa perang yang terkenal di dunia, dia adalah saudara laki-laki dan perempuan junior. Apalagi di hadapan wanita yang paling dicinta satunya, Li Dong tidak berbeda dengan pria biasa. Berpikiran terbuka, bahagia bersama, Otnolte sedingin es dan kulit giok, lembut dan renyah. Li Dong berbar 1 nanogram B9 itu tenan 9 di P3 lukan Lin Yurou, mengetahui bahwa ini salah, tetapi tidak ingin pergi. Tidak mungkin, karena sangat nyaman. Tubuh Lin Yurou lembut, seperti mie, dan seperti selimut. Berbar 1N9 di atasnya dapat digunakan sebagai S3L1 mood untuk menutupi, ditekan di bawahnya, dapat langsung digunakan sebagai T34 T1 dur. Lembut, nyaman dan Wang 1 di H1 Dun 9. Li Dong hanya tidak ingin bangun. Kemudian, Li Dong mengangkat kepalanya sedikit dan melihat salju putih yang dalam dan menawan di depannya. Dia mengambil NET dolar dalam-dalam, matanya mulai menjadi PET na dolar. Tapi saat Lin Yurou dipeluk oleh Li Dong dan jatuh di tempat T1 dur, hatinya tiba-tiba bergetar. Detik berikutnya, NET pas per 1A yang kuat dan tak tertandingi langsung menuju WET jahnya, membuat jantungnya bergetar, dan detak jantungnya seperti rusa kecil yang menabrak. Wajah Cet entik itu diwarnai dengan lap 1 San M3 Rah pada kecepatan yang sangat cepat. Itu membuat wajahnya terlihat lebih halus dan bercahaya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengsatuungnya. Faktanya, Li Dong juga berpikir begitu. Dia melihat tatapan malu Lin Yurou, hatinya berknol yang, matanya panas, dan dia perlahan menundukkan kepalanya. Napas pria yang mendekat menjadi lebih tebal, membuat Lin Yurou merasa sedikit bingung. Apa yang harus dilakukan? Tentu saja dia tahu bahwa Li Dong ingin menggertak dirinya sendiri. Tidak mungkin, Lin Yurou berpikir dalam hatinya, karena dia tahu betul bahwa jika dia membiarkan pria ini mencium dirinya sendiri, dia tidak akan yakin bahwa dia akan bertindak lebih berlebihan. Dan mereka belum mengkonfirmasi hubungan itu. Jadi Lin Yurou menghela nafas lega, dan menekankan tangannya ke dada Li Dong. Aduh, Li Dong tidak memperhatikan dan didorong keluar dari tempat T1 dur olehnya dan jatuh ke tanah. Dia menggosok pantatnya dan berdiri, dan melihat Lin Yurou menutupi tubuhnya dengan selimut di kedua tangannya, memperlihatkan sebuah kepala. Kamu tidak bisa menggertakku, atau aku akan memberitahu ibuku. Petik 2. Wajahnya memerah, dan dia tidak berani menatap tatapan Li Dong. Banyak kepanikan di hatiku. Li Dong menatap langsung ke arah Lin Yurou, dia bahkan lebih menawan saat ini. Apa yang kamu lihat? T1 durlah. Atau percaya atau tidak,
aku akan memberitahu ibuku sekarang. Lin Yuro mengepalkan tinju kecilnya. Li Dong tertawa. GAT1S ini benar-benar etnis. Oke, kalau begitu aku akan T1 dur. Selamat malam, semoga M1 empi 1 ndah. Li Dong tersenyum dan selesai bersatu cara, dan setelah dia mengumpulkan jarum emas, dia langsung keluar dan mengambil pintu ke kamar. Melihat Li Dong keluar dengan sangat segar, Lin Yuro tertegun untuk beberapa saat. Entah bagaimana, saya merasa sedikit tersesat di hati saya. Pria tanpa penjaga, dia bergumam kecil. Hari berikutnya, sebuah peristiwa gempa berkekuatan besar terjadi di kota Donghai. Sebuah kekuatan besar diorganisir dari atas, dan melakukan operasi besar untuk menyapu geng ke atas dan ke bawah seluruh kota Donghai. Dalam aksi ini, saya tidak tahu berapa orang yang ditangkap. Kebanyakan dari mereka tampaknya menjalankan bisnis yang sah, tetapi diam-diam mereka mengendalikan banyak industri abu-abu. Termasuk keluarga Su, keluarga Wang, dan keluarga kaya tingkat raksasa Laut Cina Timur lainnya, juga sangat terpengaruh dan menderita kerugian besar. Sebagai perbandingan, kerugian Zhao Sanhe minimal. Jadi, dibandingkan dengan ejekan kemarin, semua orang diam-diam terkejut. Tidak ada keraguan bahwa Zhao Sanhe pasti telah menerima berita sebelumnya, jadi dia akan melakukan apa yang dia lakukan kemarin, membuang semua industri abu-abu di tangannya terlebih dahulu, dan menyelamatkan dirinya sendiri. Grup Zhao. Kantor Manajer Umum. Zhao Sanhe dan saudara-saudaranya berkumpul lagi. Saudaraku, kamu benar-benar terlalu bijaksana. Untungnya, saudara-saudaraku mendengarkanmu kemarin. Kalau tidak, kita pasti akan paling rugi. Petik 2. Haha, mereka yang telah mengambil alih jenis industri kita, kurasa mereka semua lapar sekarang. Petik 2. Mendengarkan pujian dari saudara-saudaranya, Zhao Sanhe hanya tersenyum. Dia berjalan ke jendela dan diam-diam mengepalkan tinjunya, merasakan ketakutan yang sama di hatinya. Hanya ada satu pikiran di benaknya. Aku sudah selesai dengan kakak laki-laki. Bab 45. Ibu kota provinsi, keluarga Zhao. Zhao Li, patriark keluarga Zhao, gelisah sekarang. Karena putranya Zhao Kai lari diam-diam dan belum kembali. Meskipun Zhao Kai diam-diam akan habis selama beberapa hari, dan ada seorang kuasa Grandmaster yang mengikuti untuk melindunginya, Zhao Li tidak akan begitu khawatir. Tapi kali ini berbeda. Karena dia tidak bisa menghubungi Zhao Kai lagi. Saya tidak tahu berapa banyak panggilan telepon yang saya buat, tetapi saya tidak menjawabnya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini membuatnya sedikit gelisah. Dengar, cari aku semua, kita harus menemukannya kembali. Petik 2. Zhao Li memarahi dengan marah, pedas di sebelah, bocah bau ini, menyelinap keluar sebelum aku menyadarinya, dan tidak akan memotong kakinya ketika dia kembali. Petik 2. Istri Nyonya Zhao, istri Zhao Li, menghiburnya dengan lembut, jangan terlalu khawatir. Ah Chong melindunginya. Pasti baik-baik saja. Mungkin terlalu gila untuk bermain. Lupa membawa ponselmu. Wanita ini juga setengah baya dan terawat, dia terlihat hanya sekitar 40. Dia adalah istri Zhao Li dan ibu Zhao Kai, Li Xin. Saya berharap begitu. Zhao Li memejamkan matanya, masih khawatir. Dia sekarang setengah baya, dan hanya memiliki seorang putra, Zhao Kai. Jika sesuatu terjadi pada putra ini, akan terlalu sulit baginya untuk menumbuhkan penerus baru. Patriark, aku menemukannya. Petik 2. Ini, seorang pria paruh baya bergegas masuk dengan ganas. Pria paruh baya ini mengenakan jubah panjang dan kacamata, dan sangat mirip dengan sastrawan. Dia adalah Ding Yang, pelayan keluarga Zhao, dan satu-satunya master tingkat master dari keluarga Zhao. Master Kuasi di sebelah Zhao Kai adalah muridnya. Kemana dia pergi? Zhao Li bertanya dengan cepat. Tuan muda membawa Acong ke Laut Cina Timur karena patriark keluarga Su dari Laut Cina Timur mengirim seseorang untuk menemuimu 2 hari yang lalu,
tetapi ketika kamu tidak ada di sana, Tuan Muda pergi bersama mereka, kata Ding yang terburu-buru. Dong Hai, Su Jiangwo. Zhao Li mengerutkan kening, mengapa saya tidak tahu tentang ini? Tuan Muda tidak membiarkan mereka mengatakannya. Petik 2. Apa yang dia lakukan di Laut Cina Timur? Zhao Li bertanya. Ia terlalu mengenal karakter anaknya, jika mencari keseruan untuk bersenang-senang, ia tidak harus pergi sejauh Laut Cina Timur. Tapi Zhao Kai membawa orang ke sana, yang berarti pasti ada sesuatu yang harus dilakukan. Saya mendengar bahwa keluarga Su memiliki kesepakatan dan datang ke Patriark. Harganya adalah 30% dari properti keluarga Su. Tuan Muda mengambil kesepakatan itu tanpa izin dan membawa Acong bersamanya. Petik 2. Nakal. Zhao Li melotot, dan berkata dengan marah, ada campuran ikan dan naga di tempat itu. Saya mendengar bahwa ada bayangan pasukan utara. Bahkan saya tidak berani mengambil tindakan apapun. Di mana anak ini memiliki keberanian? Ding yang tersenyum masam, tidak berani mengeluarkan suara. Pergi, kirim seseorang untuk membawanya kembali padaku segera. Pada saat ini, seorang penjaga pintu di luar datang dengan cepat. Patriark, seseorang di luar yang mengaku dari keluarga Dong Haisu ingin bertemu denganmu. Petik 2. Zhao Li terkejut. Pada saat ini, keluarga Dong Haisu datang untuk menemukan dirinya sendiri. Tapi putranya Zhao Kai belum kembali. Jadi kecemasan di hatinya menjadi lebih kuat. Biarkan dia masuk. Petik 2. Penjaga berjalan keluar dengan cepat, dan segera membawa orang masuk lagi. Lao Kai yang masuk. Saya telah melihat Patriark Zhao. Petik 2. Begitu Lao Kai masuk, dia dengan cepat memberi hormat kepada Zhao Li. Jika saya ingat dengan benar, Anda seharusnya menjadi kaitua di sebelah Su Jiangwo. Zhao Li bertanya dengan tenang. Patriark Zhao memiliki ingatan yang baik, saya Lao Kai, kata Lao Kai. Mengapa kamu mencariku? Di mana anakku? Tanya Zhao Li. Ekspresi penyesalan segera muncul di wajah Lao Kai, dengan ekspresi sedih, Patriark Zhao, aku datang, aku punya kabar buruk untuk memberitahumu. Petik 2. Apakah sesuatu terjadi pada anak saya? Wajah Zhao Li tenggelam. Tuan Zhao, dia. Lao Kai menggertakkan giginya dan berkata dengan sedih, dia berada di Laut Cina Timur, dia dipukuli sampai mati. Petik 2. Apa? Mendengar kata-kata ini, Zhao Li hanya merasa matanya menjadi hitam untuk sementara waktu, dia tidak bisa berdiri tegak dan hampir jatuh ke tanah. Melihat ini, Ding yang bergegas maju untuk mendukungnya. Wajah Li Xin berubah drastis ketika dia mendengar ini, dia bergegas, meraih kerah Lao Kai, dan berteriak, apa yang kamu katakan? Kamu mengatakannya lagi. Wajah Lao Kai pahit. Nyonya, Zhao Gongzi, dia. Tidak, saya tidak percaya, bagaimana anak saya bisa mati. Anda pasti berbohong kepada saya. Mata Li Xin merah, dan dia meraung, lalu menamparkan wajah Lao Kai dengan tamparan. Lao Kai tidak berani bersembunyi, jadi dia harus menerimanya dengan tiba-tiba. Pop, tamparan ini sangat keras. Setengah dari wajah Lao Kai segera menjadi merah dan bengkak. Tapi dia tidak merasa dirugikan sama sekali, jadi dia menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Karena dia siap secara mental dalam perjalanan ke sini, bahkan jika keluarga Zhao membunuhnya, itu hanya akan mati sia-sia. Hentikan. Petik 2. Zhao Li perlahan mendekat, dia mencengkeram dadanya dan menatap Lao Kai, katakan, ceritakan keseluruhan ceritanya. Jika kamu menyembunyikan sesuatu, aku akan membuat kamu ayam dan anjing keluarga Su gelisah. Lao Kai tidak berani mengabaikan, jadi dia berbicara dengan cepat. Tetapi versi yang dia katakan secara alami berbeda dari kebenaran. Versi yang keluar dari mulutnya adalah bahwa keluarga Su awalnya ingin meminta kekuatan keluarga Zhao untuk berurusan dengan Zhao Sanhe. Zhao Kai menyetujui masalah ini tanpa izin dan pergi ke Laut Cina Timur. Namun sesampainya di sana,
Zhao Kai jatuh cinta dengan seorang wanita dan ingin mengambilnya untuk dirinya sendiri, jadi dia dengan paksa menangkap orang lain itu ke hotel. Tindakan Zhao Kai membuat marah suami wanita itu, dan dia menemukan hotel secara langsung, dan memukuli Zhao Kai dan calon Grandmaster sampai mati dalam kemarahannya. Versi ini adalah yang paling bermanfaat bagi keluarga Su. Karena kematian Zhao Kai tidak dapat disalahkan pada keluarga Su, dan keluarga Su juga dapat menggunakan tangan keluarga Zhao untuk melenyapkan Li Dong, yang dapat digambarkan sebagai membunuh dua burung dengan satu batu. Tidak mungkin. Zhao Li tidak ragu-ragu untuk memilih untuk tidak percaya. Orang di sebelah anak saya adalah Master Kuaso Grand, dan Anda juga seorang seniman bela diri. Dia. Petik 2. Lao Kai tersenyum pahit. Aku pernah berpikir begitu sebelumnya, tapi tidak ada yang mengira bahwa suami wanita itu adalah Master. Grandmaster. Pupil Zhao Li tiba-tiba menyusut, dan wajah Ding Yang juga berubah. Guru besar. Di ibu kota provinsi, hanya ada 4 Grandmaster, dan di seluruh timur, hanya ada sekitar 30 Grandmaster. Ada tuan di tempat kecil di Laut Cina Timur itu. Mereka juga tahu betapa mengerikannya seorang master yang hebat. Dapat dikatakan bahwa keluarga Zhao dapat duduk di industri besar di ibu kota provinsi karena keberadaan Ding Yang. Seorang pria yang kuat dari tingkat ini dapat dengan mudah mencapai satu musuh 100. Jika ada master yang benar-benar kuat, maka Zhao Kai dan Master Kuaso Grand pasti tidak bisa dihindari. Saya tidak peduli apakah Anda seorang Grandmaster atau Grandmaster. Anak saya dipukuli sampai mati oleh mereka. Saya ingin mereka mencicipi darahnya, dan saya ingin seluruh keluarga mereka mati. Petik 2. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.